Malam, Pastor Bobby. Baik Ibu Yulce, para suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat semuanya ya. Di Roma sekarang jam 3.35 sore ya. Jam 15.35. Saya senang sekali bisa bergabung dengan saudara-saudari yang terkasih dalam kesempatan di mana kita hendak merenungkan ketulusan hati Santo Yusuf. Maaf tadi saya terlambat karena harus mengantarkan seorang romo ke stasiun sehingga baru bisa bergabung sekarang. Baiklah, boleh saya mulai ya langsung ya dengan materi ya. Ya, ketulusan hati Santo Yusuf. Saya kecilkan dulu. Ya. Apakah layar sudah terlihat? Bagus. Bagus ya? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi perkenalan singkat dulu ya. Mungkin bagi yang baru bergabung, saya Romo Bobby Stephen MSF. MSF itu kepanjangannya Misionaris Suka Foya-Foya ya. Bukan, Misionaris Keluarga Kudus dalam bahasa Latin Missionariarum a Sacra Familia. Jadi kami berfokus kepada pendampingan keluarga-keluarga, selain juga bermisi dan juga membantu di paroki dan sebagainya. Saat ini saya sedang berada di kota Roma. Saya tepatnya sekarang sedang membantu sebuah paroki di pinggir kota Roma. Ini webinar saya dari kantor paroki ya. Tapi saya adalah seorang mahasiswa di bidang teologi Alkitab. Baik, sekarang kita hendak mendalami ketulusan hati Santo Yusuf. Ini adalah keutamaan Santo Yusuf yang sangat luar biasa, ketulusan hati. Saya belajar banyak dari Santo Yusuf di dalam bidang ketulusan hati ini. Mari kita dalami perlahan-lahan materi yang sangat menarik ini. Nah, ini adalah foto saya ya ketika dulu sempat 1 bulan di Tanah Suci dalam rangka kursus arkeologi di sana. Ini adalah yang disebut sebagai rumah keluarga kudus. Ya, ini adalah rumah keluarga kudus. Terbuat dari batu ya. Karena di Nazaret itu sebenarnya pohon-pohon besar, pohon-pohon kayu itu sangat jarang. Yang ada adalah batu, gua, dan pohon-pohon kecil. Ya, sehingga rumah keluarga kudus itu terbuat dari batu yang bisa bertahan hingga sekarang. Rumah ini letaknya di bawah gereja Santo Yusuf di Nazaret yang ada di sebelah Basilika Anunsiasi atau Basilika Kabar Gembira di Nazaret. Nah, tadi kita sudah mendoakan bersama-sama ya Rosario Santo Yusuf, yang ada juga di dalamnya adalah doa Salam Yusuf. Pria yang tulus, ya kan? Gelar yang pertama dari Santo Yusuf di dalam doa Salam Yusuf. Pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Semua gelar-gelar ini, 3 gelar ini adalah gelar-gelar Alkitabiah ya. Jadi bukan saya yang mengarang. Saya hanya menerjemahkan doa ini dari doa berbahasa Italia pada tahun 2019 yang lalu. Doa ini menjadi salah satu doa di dalam buku Mencintai Santo Yusuf yang saya tulis pada 2019 yang lalu. Lalu doa-doa yang lain juga ada ya selain doa Salam Yusuf ini. Ya, jadi Santo Yusuf itu adalah pelindung gereja semesta. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang kita belum sadar ya, bahwa Santo Yusuf itu pelindung gereja kita. Pelindung kita semua. Ya. Semua dari kita itu dilindungi oleh Santo Yusuf karena beliau adalah pelindung gereja semesta, ya.
sangat besar peran Santo Yusuf di dalam keselamatan. Ya, nanti kita dalami lebih lanjut. Nah, ketika kita berbicara tentang Santo Yusuf, nah ini kan kadang-kadang ada yang berkomentar ya, Santo Yusuf itu bukan ayahnya Yesus. Ya betul, ya kan? Karena Yesus itu ayahnya adalah, bapaknya adalah Allah Bapa. Ya. Tetapi Santo Yohanes Paulus II yang waktu itu masih paus menyatakan meskipun Santo Yusuf bukanlah ayah kandung Yesus, kebapaan Yusuf bukanlah kebapaan yang semu atau sekedar pengganti, namun sungguh suatu kebapaan manusiawi yang penuh sebagai bapak keluarga. Nah, karena kita tahu dari sejarah keluarga kudus, Tuhan Yesus itu meninggalkan desa Nazaret itu baru ketika beliau berusia kira-kira menurut Injil Lukas 30 tahun. Jadi selama 30 tahun Yesus itu berada di bawah asuhan Santo Yusuf dan Bunda Maria. Ya, kurang lebih demikian. Jadi bayangkan Tuhan Yesus itu diperkirakan usia beliau hanya 33 tahun, ya kan? 30 tahun itu dilewatkan di Nazaret, di bawah bimbingan Santo Yusuf dan Bunda Maria, di bawah didikan beliau. Hidup bersama dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf. Jadi kedekatan antara Tuhan Yesus dan Santo Yusuf itu sangat intim, ya, sangat akrab. Nah, sekarang kita dalami, mengapa Santo Yusuf disebut sebagai pria yang tulus? Apa artinya? Ada kaitannya dengan mimpi-mimpi suci yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, dikatakan dalam Injil Matius bab 1, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya Maria di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, dalam bahasa Yunani yang tulisannya seperti ini ya, ketulusan hati atau sikap tulus hati itu adalah dikaios. Ya, ini dia, dikaios. Seorang yang tulus hati disebut seorang dikaios. Nah, nanti kita akan melihat ya lebih lanjut apa artinya. Nah, dalam Injil Matius ada beberapa kutipan ayat yang mencantumkan kata dikaios. Matius 5 misalnya, Allah menurunkan hujan bagi dikaios, ya, dan orang yang tidak benar. Matius 10, barang siapa menyambut seorang dikaios sebagai dikaios, ia akan menerima upah dikaios. Lalu Matius 23 ada juga, ya. Kritik pada orang Farisi dan ahli Taurat yang di sebelah luar tampak seperti seorang dikaios di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya penuh dengan kemunafikan. Ya, jadi kata dikaios ini ada dalam ayat-ayat yang lain ya di dalam Injil Matius. Dikaios bisa berarti orang yang tulus, bisa berarti orang yang benar, bisa berarti orang yang saleh. Semuanya adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Nah, ini yang menarik ya. Lebih dari 75 kali dalam Perjanjian Baru ada kata Yunani dikaios yang artinya benar, adil, tidak memihak. Tetapi ini yang menarik. Kata sifat ini, dikaios ini, pertama kali muncul dalam Injil Matius di bab mana? Bab berapa? Bab 1, ayat 19. Untuk siapa? Untuk menyebut siapa? Untuk menyebut Santo Yusuf. Bukan Yesus ya. Untuk menyebut Santo Yusuf sebagai pria yang tulus. Nah, nanti kita akan mengetahui kenapa kok Santo Yusuf yang disebut pertama sebagai orang yang tulus. Kita akan dapatkan jawabannya nanti dalam penjelasan
dalam renungan webinar ini. Nah, ini dia. Yesus itu disebut juga sebagai dikaios. Kalau kita baca Matius bab 27, istri Pilatus mengirim pesan pada Pilatus, "Jangan engkau mencampuri perkara dikaios ini. Karena Yesus, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ya, ini konteksnya apa sih? Konteksnya ini kan Yesus sedang diadili ya oleh Pilatus. Nah, istri Pilatus semalam bermimpi bahwa Yesus itu adalah orang benar yang tidak bersalah ya. Maka istri Pilatus mengatakan, "Hai suamiku, tolonglah, jangan engkau ganggu orang benar ini, Yesus ini. Dia tidak pantas dihukum," dan sebagainya. Tetapi Pilatus lebih mencari aman, ya kan? Lebih mengamankan jabatannya daripada membela Yesus yang adalah orang benar. Nah, maka dalam Matius 27, Tuhan Yesus itu disebut sebagai orang benar. Maka Yusuf dan Yesus dalam Injil Matius sama-sama disebut sebagai dikaios. Dalam Injil Matius ya. Jadi jangan khawatir, meskipun yang pertama disebut sebagai dikaios dalam Injil Matius adalah Santo Yusuf, tetapi anaknya, meskipun bukan anak biologisnya ya, Yesus juga adalah dikaios ya, karena like father, like son, ya kan? Jadi keteladanan seorang Santo Yusuf sebagai seorang yang tulus itu menurun kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini dia. Kebapaan Yusuf memang hanya cermin dari kebapaan Allah Bapa. Akan tetapi Santo Yusuf menjadi cermin yang terang, ya. Kita kalau punya jendela itu kan, kalau jendelanya sering dibersihkan itu kan sinar mataharinya masuk ya. Tapi kalau jendelanya itu kotor, maka sinar yang masuk juga tidak banyak. Nah, Santo Yusuf menjadi jendela yang terang, yang memantulkan kebapaan Allah Bapa. Nah, akhirnya ketulusan hati ini memancar juga secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita gambarkan gitu ya, paling atas mataharinya adalah Allah Bapa, jendelanya adalah Santo Yusuf, dan terang yang masuk ke dunia adalah Tuhan Yesus. Ya, seperti itu ya gambarannya. Jadi peran Santo Yusuf itu adalah mencerminkan kebapaan Allah Bapa bagi Yesus dalam pendidikannya selama kurang lebih ya 30 tahun. Luar biasa ya. 30 tahun bersama, kurang lebih ya. Kita tidak pernah tahu jumlah persis tahunnya ya. Kebersamaan antara Santo Yusuf dan Tuhan Yesus. Nah, lalu tadi dikatakan Santo Yusuf ini seorang yang tulus hati. Nah, ketulusan hati Santo Yusuf paling tampak dalam masa pertunangan dan perkawinan dengan Bunda Maria. Nah, dalam kultur Yahudi itu sebenarnya ada 2 tahap perkawinan. Yaitu yang pertama pertunangan yang disebut kidusin ya. Kidusin. Kita kan punya lagu ya di gereja ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kudus itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu rumpun dengan bahasa Aram dan juga bahasa Yahudi. Ada kata kidusin, kudusin gitu ya. Kudusin ya artinya menguduskan, ya kan? Kidusin artinya menyucikan. Jadi mempelai wanita itu disucikan untuk calon suaminya. Maria disucikan untuk Yosef. Nah, tahap kidusin ini adalah tahap pertunangan resmi. Jadi sang calon suami bersama orang tuanya, Santo Yusuf bersama orang tuanya datang ke rumah Maria. Di hadapan 2 saksi, mereka mengadakan perjanjian nikah antara
calon suami dan istri. Ini adalah tahap pertama. Nah, lalu ada liturgi ya, liturgi meletakkan penutup kepala di atas kepala calon istri sambil berkata, engkaulah istriku. Dan calon istrinya menjawab, engkaulah suamiku. Nah, setelah upacara kidusin ini, kedua mempelai tidak langsung hidup bersama satu rumah. Jadi Santo Yusuf dan Bunda Maria itu masing-masing tinggal di rumah keluarganya selama setahun penuh dalam masa pertunangan ini. Akan tetapi, calon mempelai wanita sudah dipanggil sebagai istri untuk calon suaminya. Nah, maka pada tahap pertama itu dalam kultur Yahudi, calon suami Santo Yusuf sudah bisa disebut sebagai tunangan sekaligus suami Maria. Dan selama masa tunangan itu, pihak wanita harus menunjukkan kesetiaan, ya, tidak boleh selingkuh dan sebagainya, tidak boleh berzina. Nah, ini adalah penggambaran ya tahap pertunangan atau kidusin, pengudusan. Nah, lalu setelah setahun berlalu dan aman-aman saja diandaikan, barulah terjadi pemindahan atau nisuin. Ya. Tahap kedua ini menunjuk pada pindahnya mempelai wanita ke rumah mempelai pria untuk merayakan pesta perkawinan. Jadi pestanya itu di rumah Santo Yusuf ya, bukan di rumah Maria dalam kultur Yahudi. Nah, ini penggambarannya ya. Cakep dan cantik ya Santo Yusuf dan Bunda Maria dalam penggambaran ini ya. Nah, disinilah terjadi kebimbangan Yusuf. Dikatakan dalam Matius bab 1 ayat 18, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, jadi masih tahap pertama ya, tahap kidusin, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sebelum nisuin, sebelum tahap yang kedua. Ya kan? Jadi secara tersirat, Injil Matius menyatakan bahwa Santo Yusuf itu awalnya belum tahu kalau Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya, jadi posisi Santo Yusuf pada saat itu betul-betul dilematis ya. Dia tahu Maria tunangannya itu mengandung, tetapi belum tahu bahwa itu dari Roh Kudus. Nah, ini adalah aturan dari hukum Yahudi. Dalam Ulangan bab 22 dituliskan, hukuman bagi seorang tunangan wanita yang tidak setia ya dengan calon mempelai prianya adalah dilempari dengan batu sampai mati, dirajam ya. Jadi ini hukum Yahudi yang tertulis dalam kitab Ulangan. Nah, tetapi para ahli Alkitab memperkirakan pada zaman Maria dan Yusuf bertunangan, hukum rajam ini sudah sedikit diperingan ya, sudah tidak begitu keras lagi, tetapi tetap harus calon suami menceraikan calon istrinya yang ketahuan selingkuh sebelum periode kedua ya, sebelum pemindahan tadi. Nah, biasanya para calon suami yang dikecewakan oleh pengkhianatan calon istri itu mengajukan kasus ke pengadilan lokal, pengadilan kampung, pengadilan desa. Jadi bisa saja Santo Yusuf waktu itu membawa kasus ini ke pengadilan desa Nazaret untuk mempermalukan Maria dan keluarga Maria. Ya, tetapi berbeda dengan kebiasaan pada zaman itu, Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum dengan pengadilan desa. Karena itu, Yusuf hanya mau menceraikan Maria dengan diam-diam, dikatakan dalam Matius bab 1 ya, dengan diam-diam. Maksudnya bagaimana? Nah, diam-diam itu adalah menceraikan hanya di hadapan 2 orang saksi saja, bukan di hadapan orang banyak. Nah,
perhatikan ya saudara-saudari yang terkasih, suster yang terkasih, Santo Yusuf itu bahkan sebelum mendapatkan mimpi dari malaikat, Santo Yusuf sudah menunjukkan ketulusan hati. Dia tidak mau membawa Bunda Maria kasusnya, kehamilan itu, ya, kehamilan di luar perkawinan, di depan pengadilan umum. Tidak. Santo Yusuf hanya ingin membawa di hadapan 2 orang saksi, ya, secara diam-diam, agar tidak mempermalukan Bunda Maria dan keluarganya. Ini adalah ketulusan hati Santo Yusuf, ya. Nah, jadi sebenarnya ya, Santo Yusuf itu adalah mempelai yang mencintai tanpa banyak kata. Dalam Injil itu kalau kita cari, kita baca dengan teliti ya, sampai matanya pedas pun ya, tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh Santo Yusuf. Tetapi Yusuf itu segera melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat utusannya. Jadi Yusuf tidak pernah mengucapkan jadilah padaku menurut perkataanmu ya seperti Bunda Maria, tetapi beliau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, Matius bab 1 misalnya ya. Santo Yusuf melaksanakan perintah malaikat Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, artinya apa? Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya berarti dia menerima Maria untuk menjadi istri sahnya, pindah ke rumahnya, ya, yaitu tahap tadi kedua ya, tahap peresmian dari pertunangan tahap pertama, lanjut ke tahap perkawinan. Dari kidusin ke nisuin, ya, itu adalah kebesaran hati Santo Yusuf. Dia menaati perintah Tuhan melalui malaikat, ya. Nah, jadi Santo Yusuf itu menerapkan 2 hal, 2 kebenaran sekaligus ya. Hukum Taurat, hukum yang diwartakan oleh Yahweh, ya, yang diyakini oleh bangsa Israel, dan juga hukum kasih. Jadi Santo Yusuf tidak mengingkari hukum Taurat, tetapi juga tidak mengingkari hukum cinta kasih, ya. Beliau tidak ingin melukai hati wanita. Nah, ini luar biasa ya. Betapa teladan Santo Yusuf itu luar biasa ya. Untuk siapa saja ya. Terutama kepada para suami. Kepada para pemuda ya. Jangan sekali-kali melukai hati wanita. Nah, itu adalah pesan dari Santo Yusuf ya, dari hidup Santo Yusuf. Jangan menyakiti hati wanita, jangan melukai wanita ya. Hormatilah wanita, peliharalah wanita dan sebagainya. Tetapi juga tentunya sikap ini diharapkan juga dari wanita kepada pria ya. Saling menjaga, jangan mempermalukan. Masa pasangan sendiri dipermalukan di hadapan orang lain gitu kan? Ya, katanya cinta, loh kok malah mengumbar aib. Nah, kan nggak benar ya. Nggak pas, ya kan? Kalau kita mengikuti teladan Santo Yusuf, itu adalah prinsip untuk tidak mengumbar aib, ya, untuk menjaga kehormatan keluarga, untuk mencintai dengan tulus hati, mengampuni, memahami, ya. Luar biasa teladan Santo Yusuf untuk kita semua. Nah, dalam Injil Matius bab 1, ya, ada kan silsilah Tuhan Yesus ya. Nah, berkat Santo Yusuf ini, Yesus yang lahir dari perawan Maria menjadi bagian dari keturunan Daud. Mengapa? Karena Santo Yusuf ini adalah wangsa Daud ya, keturunan Daud, Raja Israel ya. Jadi yang keturunan Daud itu adalah Santo Yusuf ya, bukan Bunda Maria. Jadi seandainya Santo Yusuf itu tidak menerima Yesus yang ada dalam kandungan Maria,
maka Yesus tidak bisa, katakanlah tidak bisa dalam tanda petik ya, tidak bisa masuk ke dalam silsilah Mesias, ya. Kan Mesias itu lahir dari keturunan Daud, ya kan? Nah, berkat Santo Yusuf, Yesus itu masuk dalam keturunan Daud karena Santo Yusuf itu berasal dari Bethlehem, ya kan? Dan Bethlehem itu hanya jaraknya dekat sekali dengan Yerusalem, ya. Kalau yang pernah ziarah ke Tanah Suci pasti tahu bahwa untuk pergi dari Yerusalem ke Bethlehem itu hanya sekitar 1 jam saja naik bis, ya, dekat sekali. Jadi desanya Santo Yusuf itu dekat dengan ibu kota, ya, dekat dengan istananya Raja Daud. Nah, maka berkat ketaatan Santo Yusuf pada kehendak Tuhan, Yesus bukan hanya diakui orang banyak sebagai anak Yusuf, tetapi juga anak Daud, ya kan? Nah, ini yang penting ya, karena janji keselamatan dalam Perjanjian Lama itu adalah Mesias akan lahir dari tunggul Isai, tunggul Daud, ya. Nah, sekarang kita ingin memperdalam ya, ketulusan hati Santo Yusuf itu asalnya dari mana, ya? Atau dari mana Santo Yusuf dan juga Tuhan Yesus menimba tentang ketulusan. Nah, ini perlu kita ingat ya, bahwa Santo Yusuf dan Tuhan Yesus itu agamanya itu bukan Katolik ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya datang ke sekolah SD gitu ya, lalu saya tanya, adik-adik, Tuhan Yesus agamanya apa? Jawabannya Katolik gitu ya. Atau mungkin Kristen gitu kan. Tetapi bukan. Tuhan Yesus itu agamanya adalah Yahudi. Ya kan? Maka kitab-kitab suci yang dibaca oleh Tuhan Yesus itu bukan Injil, karena Injil baru akan ditulis kemudian setelah beliau wafat. Ya. Yang dibaca oleh Santo Yusuf, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus adalah kitab-kitab suci orang Yahudi, Hebrew Bible atau Tanak. Nah, Tanak itu adalah singkatan ya, kepanjangan dari apa? Taurat Musa, Ta, Nebiim, kitab para nabi, Ketuvim, dan Mazmur, serta kidung-kidung rohani. Ya, jadi Tanak ini atau Hebrew Bible ya, yang dibaca oleh keluarga kudus dari Nazaret. Nah, ini tadi ya, Taurat, 5 kitab Musa. 5 kitab Musa apa saja? Ya, singkatannya ada untuk jembatan keledai ya, untuk mempermudah kita mengingat kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah Taurat. 5 kitab Musa ya. Lalu ada kitab para nabi, Neviim, lalu Ketuvim ya. Lagu-lagu suci termasuk Mazmur dan Amsal ya. Nah, mungkin ada yang belum pernah melihat ya. Hebrew Bible itu kitab sucinya orang Yahudi seperti apa? Ya seperti ini bentuknya ya. Gulungan besar ya. Gulungan besar. Jadi bukan buku ya, tetapi adalah gulungan yang berisi perkamen yang bertuliskan kitab-kitab tadi, Tanak tadi ya. Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Ya. Nah, kalau di museum ada seperti ini ya. Jadi dibuka dengan memutar ini ya, memutar gulungan di kanan dan di kiri ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya di dalam chat ya. Diketik saja di chat mau tanya apa, boleh ya. Nanti akan kita usahakan dijawab ya. Nah, ini adalah contoh ketika orang Yahudi membaca kitab suci mereka. Jadi tidak boleh menyentuh teksnya ya, tidak boleh menyentuh teksnya. Boleh menyentuh bagian kayu ini ya. Nah, biasanya orang Yahudi kalau mau mempermudah membaca, mereka menggunakan semacam bolpen dari besi begitu ya, atau penggaris dari besi. Karena jari itu tidak boleh menyentuh.
Mengapa? Karena Hebrew Bible ini adalah suci. Ya, tidak boleh sembarangan disentuh. Maka menyentuhnya pun harus dengan pena, ya, pena logam biasanya. Nah, ini adalah contoh iman orang Yahudi ya, yang sungguh-sungguh menghormati kitab-kitab suci mereka. Nah, ini juga foto yang menunjukkan betapa orang Yahudi, seperti juga keluarga Kudus Nazaret, itu sangat-sangat menjaga gulungan kitab-kitab suci ya. Ini adalah gulungan logam, kotak logam atau selubung logam, dan sangat indah ya kalau kita lihat di sini ya. Dan betul-betul ya, ini adalah tenda ya, lihat. Ini adalah tenda. Ini ada 4 kayu penyokong tenda ya. Jadi jangan sampai kena panas, kena hujan dan sebagainya dalam festival ya, perarakan kitab-kitab suci atau Tanakh tadi ya. Nah, sekarang kita pindah bahasa ya. Tadi kan dikaios itu dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani ya. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani untuk kata dikaios atau orang yang tulus hati itu adalah sadik. Ya. Nah, ini saya jadi ingat tetangga saya ya. Saya dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, makanya agak medok ya bahasa Indonesianya. Dulu saya punya tetangga namanya Mas Sodik ya. Nah, Sodik itu adalah bahasa Arab ya. Dan bahasa Arab sekali lagi bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Jadi kalau seandainya tetangga saya itu seorang Yahudi, seorang Ibrani, dia akan dinamai Sadik. Ya, bukan Sodik. Sodik itu bahasa Arabnya ya. Jadi orang yang tulus hati, Mas Sodik, atau mungkin ada tetangga Anda yang namanya Pak Sodikun, Pak Sodikin ya. Itu artinya adalah Bapak yang tulus hati. Nah, luar biasa ya. Nanti kalau punya teman kerja kebetulan namanya Pak Sodikin, bilang, Pak Sodikin, namanya artinya ini ya, tulus hati ya, setahu saya, dari bahasa Ibrani. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Kejadian bab 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh disebut sebagai seorang sadik, seorang yang benar dan tidak bercela, yang hidup akrab dengan Allah, dengan Yahweh ya. Nah, ini kita lihat ya, ini dari Google Translator ya, dari Google terjemahan, nanti bisa dicek. Tulus hati, bahasa Arabnya ini ya, sadik, ini huruf S, ini D, ya, lalu ini H-nya ya, sadik ya, orang yang tulus hati ya, orang yang jujur, yang saleh ya. Nah, Yahweh itu juga Yahweh sadik. Dikatakan dalam Esra bab 9, ya Tuhan, ya Yahweh, Allah Israel, engkaulah yang benar, engkaulah sadik. Jadi sadik itu adalah sifat dari Allah sendiri. Sifat dari Yahweh adalah sadik. Ya, menarik sekali kan? Nah, sekarang kita buat perbandingan ya, saudara-saudara yang terkasih ya. Dalam perjanjian lama, dalam Hebrew Bible, Yahweh digelari sebagai sadik. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut dalam Injil Matius tadi sebagai seorang dikaios. Ya kan? Sadik itu sejajar dengan dikaios. Ya, jadi keilahian ya, Yahweh dan Yesus sama-sama punya sifat sebagai orang yang saleh, yang tulus hati, ya kan? Yang dikaios, yang sadik, begitu. Nah, lihat sekarang teks Mazmur 1. Menurut saya ini Mazmur yang tidak boleh tidak wajib kita baca ya, kita doakan ya. Mazmur 1 ayat 1 ini sangat indah, sangat-sangat indah.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini adalah nasihat agar orang menjadi sadik, ya kan? Menjadi orang yang tulus hati, yang saleh. Mazmur bab 1 ya. Mazmur 112. Ditulis di sana, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah-perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar, sadik akan diberkati. Ya. Dan sebagainya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Mazmur 112 yang bicara tentang sikap sadik ya, sikap saleh. Lalu ada juga Mazmur 128 ya, berkat atas suami. Nah, ini para bapak, para pria, para pemuda ya, Romo juga, frater, itu menurut saya wajib merenungkan juga ya Mazmur 128. Karena ini adalah pujian untuk seorang laki-laki yang saleh. Ya, lebih tepatnya seorang suami yang saleh ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, jadi enggak korupsi ya, karena bekerja memakan hasil kerjanya, bukan hasil kerja orang lain ya. Atau menindas orang lain. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ini adalah janji Tuhan untuk laki-laki yang saleh, akan mendapat berkat melimpah dari Tuhan, akan berbahagia. Ya, meskipun hidup sederhana, tetapi bahagia karena makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Ya, seperti Tuhan Yesus dan Santo Yusuf hidup sederhana dari hasil sebagai tukang kayu dan bangunan di Nazaret. Ya. Nah, maka menjadi pertanyaan permenungan untuk kita ya. Di tahun Santo Yusuf ini, ya kan? Tahun ini jangan lupa ya, sampai 8 Desember itu adalah tahun Santo Yusuf. Ya, kita diajak untuk meneladani sosok Santo Yusuf yang tulus hati. Ya, apakah tindakan saya sudah menunjukkan ketulusan hati seperti yang dihayati oleh Santo Yusuf? Nah, kita semua hidup di zaman yang penuh kepalsuan ya, penuh dengan korupsi, penuh dengan tipu-tipu, ya kan? Penuh dengan manipulasi, hoax dan sebagainya ya. Nah, di tengah zaman seperti ini kita dipanggil untuk menjadi juga seorang yang dikayos, seorang yang sadik ya, yang tulus hati. Kita diajak untuk melawan arus ya, saudara-saudara yang terkasih. Gereja Katolik kita semua harus melawan arus. Arus yang jahat, yang oleh banyak orang itu diikuti tetapi sesat, itu harus kita lawan ya. Jangan lalu kita ikut-ikutan seperti mereka yang seperti itu ya. Tidak mudah memang ya, banyak tantangan, tetapi justru disinilah kesaksian kita diuji ya. Lalu ini sikap yang utama dari Santo Yusuf adalah mengasihi dan mengampuni pasangan hidup. Ya, kita ingat bagaimana Santo Yusuf memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, ya kan? Dan kemudian juga membatalkan rencana itu setelah mendapatkan mimpi dari Tuhan melalui malaikat. Ya, jadi Santo Yusuf itu sungguh seorang yang pengampun, ya. Dia tidak suka mengingat-ingat kesalahan orang, gitu ya. Dia tidak suka mengingat sakit hati yang diakibatkan oleh perkataan orang atau tindakan orang yang menyakiti hatinya ya. Enggak. Santo Yusuf itu bagi saya itu seorang yang pelupa ya. Pelupa dalam arti yang positif ya.
melupakan luka-luka gitu ya, melupakan sakit hati gitu ya, melupakan kata-kata yang menyakiti hati, udahlah dilupain aja, kita mulai lembaran yang baru gitu ya. Itu adalah sikap Santo Yusuf. Ya. Jadi enggak kok, aduh dulu dia pernah bilang ini sama aku gitu ya. Awas ya, nanti kamu kalau ada kesempatan aku bales ya. Kamu dulu jegal aku, nanti kalau ada waktunya aku jegal kamu gantian. Nah kalau seperti itu dendam ya yang tidak kunjung usai ya kan. Nah Santo Yusuf tidak seperti itu. Beliau mengampuni, melupakan, membuka lembaran hidup yang baru berdasarkan kasih Tuhan. Ya. Lalu yang keempat ya, ada doa-doa dari Alkitab. Tadi kita sudah lihat ya, Mazmur tentang ketulusan hati. Nah, kita diajak juga untuk berdoa dari Mazmur ya. Mungkin selama ini kita sangat jarang ya berdoa dari Alkitab. Padahal Alkitab itu penuh dengan doa. Kitab Mazmur itu adalah kumpulan doa ya. Ada doa orang sakit, doa orang dalam kesesakan, doa orang yang protes kepada Tuhan, ada semua di sana ya, sangat indah. Ada doa syukur tentu saja. Jadi sebenarnya kita diajak untuk mendoakan juga yang dinamakan ibadat harian atau brevir ya, breviarium ya, yang biasanya hanya didoakan oleh para suster dan romo, frater bruder ya. Tapi sebenarnya itu adalah doa gereja Katolik, ya kan? Sayangnya kita seolah terutama umat ya belum dikenalkan atau belum juga tertarik untuk mendoakan doa-doa dari Alkitab. Ya, maka sesekali saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk memakai Mazmur untuk berdoa. Nah, saya boleh iklan ya? Ya boleh dong. Karena saya ini tukang jualan buku ya. Saya menulis 2 buku, Wanita-wanita mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan. Ini berisi 35 wanita mulia dalam Alkitab ya. Ada Bunda Maria, ada Febe, ada Deborah, ada Hana, ada Hulda. Aduh, siapa aja tuh mereka ya. Nah, buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Lalu buku yang kedua tentu saja adalah Mencintai Santo Yusuf ya. Oh, ini adalah gambar Nazaret ya. Lukisan Nazaret. Jadi Nazaret itu letaknya sedikit di atas bukit ya, saudara-saudari yang terkasih. Ketika musim semi, bunga-bunga mekar itu indah sekali karena dari kejauhan Nazaret itu kelihatan ya bunga-bunganya, pohon-pohonnya ya dari kejauhan. Dia kan agak di atas bukit ya. Jadi indah sekali. Nah, ini adalah Basilika Anunsiasi, Basilika Santa Maria menerima kabar gembira ya. Ini adalah rumah Maria ya yang ada di belakang altar ini. Rumah Maria yang letaknya dekat sekali dengan tadi rumah Santo Yusuf. Nah, saya juga punya Instagram meskipun jarang saya perbarui, tapi saya punya. Saya punya email, saya punya nomor WA ya. Kalau mau tanya, mau mohon doa juga boleh ya kan? Ya, mau memberikan kesaksian juga boleh ya. Nanti jangan khawatir, PDF ini akan saya bagikan ke panitia ya. Bisa juga dicatat sekarang boleh, di screen capture boleh ya. Saya terbuka untuk dihubungi ya. Juga punya YouTube kecil-kecilan ya, baru mulai ya. Keluarga Katolik Romo Bobi MSF ya. Ini tadi bukunya ya, bisa dibeli, harganya sangat murah ya. 1 piring makan siang di restoran di Jakarta nih harganya ya. Bayangin ya. Bahkan nggak nyampe ya. Hanya 35.000 kalau nggak keliru harganya. Lalu juga Mencintai Santo Yusuf ya. Juga buku yang kedua. Harganya 45.000 sekitar itu ya. Jadi terima kasih. Sekarang saya buka, saya kembalikan ke moderator ya. Silakan.